saatnya liburan. Keindahan alam Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Berbagai macam tujuan wisata, mulai dari Sabang hingga Merauke, terbentang bagaikan jamrut khatulistiwa. Nah, episode kali ini Unyil akan mengajak kalian jalan-jalan menikmati keindahan surga di timur Indonesia dalam 3 hari 2 malam. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di daerah ini, dari wisata laut, budaya, hingga wisata sejarah dunia. Selamat datang di Maluku! Tujuan hari pertama Unyil di Maluku, berwisata di pulau cantik nan eksotis Banda Neira. Banda Neira adalah salah satu pulau dari 10 gugusan pulau yang ada di Laut Banda. Pulau yang berpenduduk sekitar 20 ribuan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Lihatlah, lautnya yang biru dan jernih, udara yang segar, serta gagangnya pulau gunung api di depan Pulau Neira. Wow, keren banget! Untuk bisa sampai ke Neira, ada 2 alternatif teman. Bisa menggunakan pesawat perintis, juga bisa menggunakan kapal laut. Nah, kalau sudah sampai ke Neira, nggak pas nih kalau kita nggak main air. Ada banyak titik atau spot yang sering dijadikan tempat snorkeling. Wisatawan bisa menyewa perahu para warga dengan kisaran harga mulai Rp300.000, tergantung lamanya waktu penyewaan. Wih, pemandangan bawah air di sekitar gunung api indah banget teman. Selain menyenangkan, wisata snorkeling ternyata memiliki manfaat loh teman. Tidak hanya dapat menyegarkan, snorkeling juga dapat menyehatkan tubuh. Saat snorkeling seluruh tubuh kita bergerak, sehingga mampu membakar lemak dengan maksimal. Selain itu, snorkeling juga baik untuk melatih kesehatan jantung loh. Tapi ingat ya, saat kita snorkeling di alam, teman-teman gak boleh menginjak, apalagi merusak terumbu karang. Nah, puas menikmati keindahan bawah Laut Neira, saatnya menikmati keindahan di darat yang tidak kalah kerennya. Teman-teman, Pulau Neira merupakan pulau bersejarah. Dan namanya sudah tersohor sejak lama di kalangan pedagang rempah dunia. Kekayaan rempahnya menarik banyak bangsa untuk datang ke sini hingga menjadi rebutan bangsa Eropa. Dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sepanjang jalan Neira banyak terdapat bangunan peninggalan dengan gaya khas kolonial, era abad ke-16. Salah satu bangunan wajib dikunjungi saat liburan ke Neira adalah Benteng Belgika. Benteng ini dibangun oleh Portugis. Namun setelah itu, benteng ini dibangun dan dikuasai oleh pemerintahan Belanda di bawah komando VOC. Belanda mengambil alih pembangunan benteng ini pada tanggal 4 September 1611. Benteng ini terletak di dataran tinggi yang berguna sebagai pertahanan dari serangan masyarakat lokal atas monopoli perdagangan pala. VOC juga menjadikan benteng ini untuk mengawasi jalur perdagangan rempah kala itu. Benteng ini berbentuk segi 5 loh, seperti bangunan Pentagon markas pertahanan Amerika Serikat. Benteng ini juga memiliki menara-menara pengintai di setiap sudutnya. Dari Neira, kita bergeser ke salah satu bangunan bersejarah lainnya, Rumah Bung Hatta. Rumah ini dulunya menjadi tempat pengasingan oleh Belanda. Bangunan bergaya kolonial ini sekarang menjadi museum. Di sini masih tersimpan barang-barang peninggalan sang proklamator. Mulai dari barang-barang di ruang tamu, mesin ketik, ruang tidur, hingga meja dan kursi masih terawat dengan baik. Saat diasingkan ke Pulau Banda Neira, Bung Hatta, begitu beliau dipanggil, juga mengajar loh untuk anak-anak. Meja dan kursi kelasnya pun masih tersimpan dan terawat dengan baik. Wah, keren! Oh iya teman, selain Pak Hatta, di pulau ini juga pernah diasingkan Muhammad Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
Selain rumah Bung Hatta, di Naira juga terdapat istana mini. Dinamakan istana mini karena arsitekturnya mirip dengan istana negara di Jakarta. Di hari kedua, jalan-jalan ke Banda Neira belum lengkap nih kalau nggak beli oleh-oleh manisan pala. Yang ini nggak boleh ketinggalan. Nah, mumpung lagi di Neira nih, yuk kita ikut petik buah pala. Let's go! Ini dia nih teman, pohon buah pala. Pada masa abad 16 hingga 18, pala merupakan komoditi yang memiliki nilai tinggi. Ini yang membuat bangsa-bangsa Eropa berdatangan ke wilayah Neira untuk mencari pala. Ayo kita bantu paman memetik buah pala. Pala adalah tanaman asli Indonesia, sering disebut Malaysia Archipel, yang artinya buah dari gugusan Pulau Banda, yang kemudian menyebar hingga ke beberapa wilayah Indonesia dan dunia. Buah palanya sudah banyak tuh. Saatnya kembali ke rumah dan buat manisan pala. Come on! Asik. Dapat nih buah palanya. Apaan nih? Rasanya asam bener. Loh, Pak Oga, kenapa Pak? Kok mukanya kecut begitu? Den Unyil. Ini Den, Pak Oga lagi nyicipin buah pala. Ternyata rasanya asam bener. Ya iyalah Pak Oga. Daging buah pala itu kan rasanya memang asam. Ya, kalau gitu Pak Oga nggak jadi beli deh oleh-oleh pala. Kalau oleh-oleh sih nggak buah yang ini Pak, tapi harus dibuat manisan lagi. Oh gitu Den. Ya udah Pak Oga. Ayo deh, ikut Unyil ke rumah Bu Fatimah, tempat membuat manisan Ayo pala, Den, Pak. Pak Oga juga mau minta minum. Sebelum dibuat manisan, buah pala yang sudah dipetik direndam dengan air laut. Air laut berguna untuk menghilangkan getah dari pohon palanya. Perendamannya sampai 1 malam. Nah, baru deh bisa diolah menjadi manisan pala. Buah pala yang sudah direndam selanjutnya dikupas kulitnya, lalu diiris-iris dan dibentuk menyerupai bunga. Teman, pala merupakan rempah yang sejak zaman dahulu menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi loh. Biasanya rempah yang digunakan adalah bijinya, sedangkan daging buah oleh masyarakat Banda dibuat menjadi manisan seperti ini. Buah yang sudah dikupas dan diiris selanjutnya dikumpulkan. Loh, itu mau diapain palanya? Kok dijepit? Ya, nanti hancur loh. Oh, ternyata daging buah pala dijepit dengan alat khusus ini untuk menghilangkan kandungan air laut dan asam. Kirain mau dihancurkan. Untuk membuat manisan, kadar air daging palanya harus sedikit agar manisannya bisa tahan lama. Nah, ini nih yang bikin manis, mencampur gula. Gula yang digunakan adalah gula pasir. Selain membuat manis, pencampuran gula juga menjadi pengawet alami untuk makanan loh. Sifat gula yang mampu menyerap air membuat sel-sel bakteri pembusuk pada makanan akan kekurangan air dan mati. Keren kan info dari Unyil? Setelah diberi gula, manisan ini disimpan lagi selama semalaman agar gulanya meresap ke dalam daging buah pala. Pemanfaatan daging buah pala sebagai manisan mampu menambah pendapatan bagi masyarakat Banda. Rasa buah pala yang segar berkhasiat juga untuk menghilangkan masuk angin. Selain dapat meningkatkan energi, manisan buah pala juga berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah dan menghilangkan pegal-pegal. Ya, Pak Oga dicariin juga. Ternyata malah tiduran di sini. Pak Oga, Pak,
bangun Pauga. Bangun, Pak. Den Unyil. Oh. Ngantuk nih, Den. Gimana manisannya? Udah jadi belum? Udah nih, Pak. Ini, Pak, Unyil bawain buat Pauga. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga manisannya. Pauga cobain ya, Den ya. Iya, Pak. Wih, Den Unyil. Rasanya seger bener. Oga ngantuk matanya jadi melek lagi. Permainan bambu gila melibatkan supranatural. Dalam permainan ini dipimpin oleh seorang pawang atau dukun. Mau tahu seperti apa? Saksikan di laptop si Unyil sesaat lagi. Si Unyil, kita belajar bersama. Dari Banda Neira, kita lanjutkan liburan di hari ketiga ke Desa Morela di Pulau Ambon. Tuh, Unyil sedang dibuatkan layangan. Layangannya ini bukan untuk dijadikan mainan loh teman, tapi untuk memancing ikan. Penasaran kan? Yuk langsung saja kita ke lokasi pemancingan. Di perairan Ambon, khususnya Desa Morela, memancing ikan dengan layangan sudah menjadi tradisi. Memancing ikan dengan teknik ini targetnya adalah ikan-ikan palagis, seperti cakalang, tenggiri, dan juga tuna. Kebetulan nih, di perairan sekitar desa, sekarang sedang musim ikan cakalang. Nah, para nelayan sudah dari pagi berkumpul di rumpon untuk memancing ikan. Waktu yang paling baik untuk memancing ikan adalah pagi dan sore. Waktu ini memang saat ikan-ikan banyak beraktivitas untuk mencari makan. Memancing ikan dengan layangan butuh teknik khusus loh teman. Paman nelayan harus bisa membaca arah angin dan juga arus air. Selain itu, paman nelayan juga harus bisa mengendalikan perahunya. Wih, salut deh buat paman nelayan. Tapi karena beliau sudah terbiasa, jadi biasa saja buat beliau. Dan, yeay, dapat ikannya. Wih, mantap. Wah, nggak nyangka ya. Ternyata dari layangan bisa juga dijadikan alat untuk memancing. Dan ini bisa Unyil rekomendasikan nih untuk teman-teman yang ingin berwisata dengan minat khusus. Keren! Wih, layangan embul terbangnya tinggi banget. Mantap. Tapi nggak seru nih main layangannya sendiri. Layangan enyeng deh. Parah nih si Embul. Enyeng samperin nih. Mbul, balikin layangan enyeng. Apa-apaan sih Panyeng? Datang-datang sewot aja. Bukannya sewot, Mbul. Itu layangan dibalikin. Punya Pak Enyeng tuh. Panyeng gangguin aja nih. Ini layangan Embul. Tadi Embul yang nemuin. Banyak alasan sini, balikin. Panyeng, jangan dong. Ini kan layangan Embul. Loh, Mbul, Ya, itu layangannya gara-gara putus. Panyeng Kejar, sih. Layangannya jadi putus kan. Habis mancing, perut jadi lapar nih. Tapi tenang. Saatnya bakar ikan yang baru dipancing. Sambil menunggu ikannya matang, siapkan sambelnya dulu ya. Di Ambon makan ikan bakar memang paling cocok dengan sambal. Makan ikan segar memang paling cocok kalau dibakar. Rasa daging ikannya yang segar. Mantap banget nih. Apalagi makannya di pinggir pantai. Lengkap. Nah, makan-makannya sudah. Sekarang kita tutup liburan seru kita di Ambon dengan melihat atraksi bambu gila. Bambu gila merupakan permainan khas masyarakat pesisir Maluku. Tidak berapa lama, bambu akan bergerak tidak beraturan dan semakin berat. Sehingga membuat orang-orang yang memegangnya menjadi pontang-panting, mengikuti gerakan si bambu. Saat dimainkan, biasanya permainan bambu gila ini diiringi alat musik tradisional. Dan bambunya seakan bergerak mengikuti alunan musik. Dan saat teman-teman liburan di Ambon, permainan ini harus masuk dalam daftar kunjungan wisata ya.
Saat jatuh ke tanah, itu artinya permainan berakhir. Wih, seru banget kan liburan kita hari ini? Buat teman-teman yang ingin liburan, gak perlu jauh-jauh deh ke luar negeri. Di Indonesia masih banyak destinasi wisata seru dan keren yang gak kalah dengan negara lain. Karena Indonesia itu indah kawan. Tuh, Kiri, dua, kanan, satu, kiri, dua, kanan, tuh, dua. kiri, kanan. Ayo Sro, jangan sampai jatuh ya. Di mana anakku? Di mana anakku? Ayo Nyil, kejar Usra. Oke Sro, tenang aja. Nah, itu dia anakku. Anakku. Ada orang gila. Kabur. Usro, Usro ayo takut. buruan. Jangan sampai kita tertangkap. Ayo cepat. Ini dia, kue asida. Wah, bentuknya unik ya. Di atasnya ada tambahan bubuk kayu manis dan kacang kenari loh. Enak. Yuk, kita lihat cara membuatnya. Sejak zaman dahulu, Kepulauan Banda sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Salah satunya ya kayu manis ini. Pohon kayu manis biasa tumbuh di hutan. Namun karena permintaan yang tinggi, kayu manis mulai ditanam di kebun-kebun rakyat. Pohon kayu manis tumbuh di daerah dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Tinggi pohonnya bisa sampai 15 meter loh. Ayo, kita ambil bagian kulitnya. Walaupun masih muda dan basah, aroma dari kulit pohon kayu manis yang khas sudah tercium. Wah, kalau kerjanya sambil mencium aroma kayu manis seperti ini, kayaknya nggak bakalan mudah capek deh. Kulit kayu manis ini harus kita jemur sampai kering. Karena masih mengandalkan sinar matahari, jemurnya butuh waktu 1 hari. Kalau sudah kering, haluskan kulit kayu manis sampai jadi bubuk. Baru deh siap menjadi pelengkap kue asida. Pertama, siapkan bahan dasar, yaitu kelapa dan gula merah. Parut kelapa untuk dapat diambil santannya. Begitu juga gula merah. Harus kita haluskan agar mudah larut saat dibuat adonan. Oke, sekarang campur santan dan gulanya ya. Masukkan terigu, gula pasir, dan susu. Aduk terus hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah, adonan siap kita masak. Mantap! Masak kue asida ini mirip seperti masak dodol loh. Aduk adonannya bisa sampai berjam-jam. Ini cara agar santannya tidak pecah. Nanti kue asidanya nggak jadi deh. Campuran dari gula merah, santan, dan susunya bisa mengembalikan energi secara cepat. Kandungan karbohidrat pada gula dan serat pada santan juga bikin kita kenyang lebih lama loh. Wih, adonan asida sudah mengental tuh. Dan itu artinya kue asida sudah jadi. Yeay! Cara menghidangkan kue asida juga unik. Yap, harus kita cetak pakai mangkuk seperti ini. Lubangi bagian atasnya, lalu lumuri dengan mentega cair. Kata orang Neira, semakin banyak menteganya semakin enak. Setelah itu tabur dengan gula pasir, bubuk kayu manis, serta potongan kacang kenari. Mantap! Dan tada! Kue asida sudah jadi. Siapa nih yang mau cobain kue asida lengkap teh kayu manis khas Banda Neira? Pekan depan ikut Unyil yuk keliling dunia. Ada yang menarik nih tentang kendaraan jelajah khas Amerika. Dari motor hingga kendaraan beroda 4. Kenyamanan dan teknologi tinggi yang terpasang di mesin, serta bodi kendaraan yang berbeda, membuat semua pengguna kendaraan khas Amerika ini menjadi loyal dan turut bangga menggunakan produk ini. Teknologi apa sih yang dikembangkan di industri otomotif mereka?
Lalu bagaimana negara Paman Sam merancang kendaraan yang nyaman yang dapat dikemudikan di segala medan? Saksikan Unyil Keliling Dunia, Senin 10 Juli, pukul 12:30 hanya di Trans 7.